Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Widya 5 NPM 2018 42500 121. Kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai tabel kebenaran dan gerbang logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Widya 5 NPM 2018 42500 121. Kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai tabel kebenaran dan gerbang logika. Gerbang logika itu digunakan saat awal pembuatan rangkaian digital. Dan setiap gerbang logika itu pasti memiliki tabel kebenarannya berdasarkan aljabar boolean. Jadi kita bahas dulu ya mengenai tabel kebenaran. Tabel kebenaran atau truth table itu merupakan tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variabel input masukan yang menghasilkan output keluaran logis, di mana input dan output pada gerbang logika itu hanya memiliki dua level. Kedua level tersebut pada umumnya dapat dilambangkan dengan high dan low, true dan false, on dan off, atau 1 dan 0. Jadi kita bisa memilih nih di antara keempat ini mau menggunakan yang mana. Tabel kebenaran itu harus memuat seluruh keadaan inputnya ya. Nah, dimana untuk mengetahui jumlah seluruh keadaan input itu rumusnya adalah 2 pangkat N. Ketika pengisian tabel kebenaran harus diingat ya, bahwa input baris pertama dimulai dengan urutan nilai desimalnya, sedangkan untuk outputnya ditentukan pada rangkaian logikanya. Jadi kalau misalnya inputnya kita bisa tentukan nih, sedangkan untuk outputnya kita harus mengetahui dulu si karakteristik dari gerbang logikanya. Sekarang kita coba ya penerapan tabel kebenaran pada suatu rangkaian logika. Nah, misalnya rangkaian logikanya itu terdiri dari satu variabel masukan. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini inputan, nanti outputnya apa tuh? Nah, berarti karena inputannya cuma satu, berarti masukin. Kemungkinan inputannya adalah 2 pangkat N alias 2 pangkat 1. Hasilnya adalah 2. 2 di sini ini untuk menentukan kemungkinan ya, variasi inputannya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk tabel itu seperti ini. Nah, jadi X ini sebagai inputnya dan Y ini sebagai outputnya. Jadi kan ada 2 nih, berarti akan ada 2 kemungkinan si inputannya. Untuk outputnya yang sudah tadi dibilang bahwa bisa ditentukan kalau misalnya kita mengetahui karakteristik dari si gerbang logikanya ya, makanya di sini belum diisi. Nah, coba kalau misalnya dengan 2 variabel masukan, bentukannya akan seperti ini nantinya. Berarti total ada 4 kemungkinan nih, 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya ada 3 variabel masukan, nah berarti kayak gini. Tetap ya kalau misalnya outputan itu hanya 1. Tapi kalau misalnya inputan itu bisa berapapun. Nah, berarti nanti bentukan kemungkinannya adalah 2 pangkat N alias 2 pangkat 3 yang mana hasilnya 8. Berarti akan ada 8 kemungkinan inputan dengan macam-macam variasi ya. Nah, berarti nih kalau misalnya si inputannya itu ada 5. Nah, berarti 2 pangkat 5 alias akan ada 32 kemungkinan inputan ya. Setelah mengetahui yang namanya tabel kebenaran, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu gerbang logika. Nah, gerbang logika atau logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran logis. Jadi bedanya kalau misalnya tabel kebenaran itu isinya kombinasi-kombinasi, kalau di gerbang logika itu adalah pembentuknya. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Gerbang logika ini memiliki 2 jenis, yaitu gerbang logika dasar yang terdiri dari AND, OR, dan NOT. Yang kedua, gerbang logika kombinasi terdiri dari NAND, NOR,
XOR, dan XNOR. Untuk saat ini kita hanya fokus membahas tentang gerbang logika dasarnya aja ya. Gerbang logika dasar adalah salah satu jenis gerbang logika yang masih merupakan gerbang asli tanpa ada tambahan apapun, yang mana terdiri dari AND, OR, dan NOT. Jadi langsung aja kita bahas satu-satu mengenai ketiga gerbang tersebut ya. Pertama ada gerbang AND. Di sini simbolnya ada berdasarkan IEC dan simbol Amerika ya. Tapi kita hanya akan bahas dan mencoba memahami yang simbol Amerika saja, karena bentuknya lebih mudah untuk dibandingkan dengan gerbang lainnya. Nah, di gerbang AND itu terdiri dari 2 inputan atau lebih, dan jika salah satu inputannya 0, maka outputannya akan 0. Jadi bisa dibilang kalau gerbang AND itu menggunakan konsep perkalian. Nah, jadi pas di tabel kebenarannya nih, untuk menentukan si outputnya, tinggal dikalikan saja antara si inputan A dengan B-nya. Kayak gini nih, kan kita tahu ya bahwa kalau misalnya ada 2 inputan, akan ada 4 kemungkinan inputan. Nah, tapi untuk outputannya nih, baru kita bisa tentukan karena kita tahu karakteristik dari si gerbangnya. Karena menggunakan konsep perkalian, tinggal kalikan saja antara input A dan yang B-nya. 0 kali 0 berarti outputannya 0. Kalau misalnya 0 kali 1, outputannya akan 0. Kalau misalnya 1 kali 0, 0. Dan jika 1 kali 1, hasilnya akan 1. Dan lanjut ada gerbang OR. Bentuknya seperti ini. Yang juga sama ya, terdiri dari 2 inputan atau lebih. Dan jika salah satu inputannya 1, maka outputannya akan 1. Di sini menggunakan konsep pertambahan untuk menentukan outputnya. 0 tambah 0 akan 0. 0 tambah 1, 1. Tapi kalau misalnya inputannya 1 ditambah 1, outputannya akan 1, enggak 2. Lanjut lagi ke gerbang NOT. Bentuknya seperti ini. Kalau di gerbang NOT itu hanya memiliki 1 inputan, di mana outputnya itu merupakan kebalikan dari si input. Jadi lambangnya Y sama dengan A inverse itu bisa dibilang. Untuk menentukan tabel kebenarannya dari si outputnya, itu tinggal balikin aja. Kalau misalnya inputannya 0, maka outputnya 1. Kalau misalnya kalau misalnya inputannya 1, maka outputannya akan 0. Nah, agar lebih mudah untuk mengingat, bisa kita simpulkan nih, kalau misalnya gerbang N itu seperti payung, menggunakan konsep perkalian. Nah, lanjut kalau misalnya gerbang OR, itu seperti bulan sabit. Nah, menggunakan konsep pertambahan. Sedangkan yang gerbang NOT, itu seperti pizza dan menggunakan konsep pembalik. Nah, setelah tadi kita bahas ya mengenai tabel kebenaran dan gerbang logika, langsung aja kita mulai latihan soal. Seperti ini ya. Jadi sini tuh ada rangkaian gerbang logika dengan 3 inputan. Yang ditanyakan itu, tentukanlah nilai output Y yang dimiliki rangkaian kombinasi berikut ini, di mana A-nya itu 0, B-nya 1, dan C-nya 1. Dan langsung aja kita bahas cara pengerjaannya ya. Pertama kita kasih nama dulu nih, yang A itu 0, dan yang B itu 1, dan yang C 1 juga. Kita kerjakan dari yang menurut kita lebih mudah ya. Nah, bisa kita mulai kerjakan dari yang baru ya. Inputannya 1, maka ketika masuk ke gerbang NOT akan dibalikan. Berarti di sini akan menghasilkan outputan 0 ya. Si 0 ini terhubung juga ke gerbang yang N. Berarti di sini akan ada 0. Berarti satu inputan 0 bertemu 0 dikalikan, maka outputannya akan 0 juga. Gerbang ini kan sebelum masuk ke gerbang. Berarti di sini pun akan ada pertemuan 1 di gerbang N. Nah, berarti 1 dikali 1, maka outputannya akan 1 juga. Baru deh di sini akan ada terjadi pertemuan antara 0 dan 1, yang berarti kita tambahkan ya untuk menentukan si outputnya. Berarti 0 tambah 1, 1. Berarti nilai outputan Y itu adalah 1. Nah, ini soalnya juga sama ya kayak yang sebelumnya. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai output Y yang dimiliki rangkaian kombinasi berikut ini, di mana A-nya itu 1, B-nya 0, dan C-nya 1. Untuk pengerjaannya, berarti di sini akan terjadi pertambahan. 1 tambah 0, maka outputannya akan 1. 0 ini masuk ke yang gerbang ini ya.
berarti di sini akan ada perkalian antara 0 dan 1. Maka outputannya akan 0. Nah, baru deh di sini yang gerbang seperti bulan sabit, berarti di sini akan ada pertambahan untuk menentukan output. Berarti 1 tambah 0 adalah 1. Nilai output Y yang dimiliki rangkaian kombinasi ini adalah 1. Terakhir deh, kita coba latihan soal. Soalnya adalah buatlah rangkaian dan tabel kebenaran dari soal berikut ini, di mana Z sama dengan A plus B dot C. Jawab ya soalnya. Pertama kita buat rangkaiannya dulu nih. Pertama kita lihat dulu bahwa di sini akan ada 3 inputan dengan 1 keluaran. A plus B berarti akan ada gerbang OR. Iya, karena OR itu kan gerbang pertambahan ya. Kita langsung aja masukkan gerbang OR dengan 2 inputan. Setelah itu di sini kan ada dot nih. Berarti akan ada perkalian. Berarti kita akan menggunakan gerbang logika yang N. Tapi kok ini belum ada si inputan C-nya? Nah, kita buat lagi nih. Di sini langsung nerobos. Nah, ini C-nya. Berarti ini kita tinggal hubungkan aja ya. Setelah itu outputannya jangan lupa. Dan tinggal deh kita kasih nama. Nah, jadi bentukannya akan seperti ini ya. Dan lanjut ke tabel kebenarannya ya. Nah, berarti kan di sini ada 3 inputan. Berarti tabel kebenaran inputannya akan ada 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat 3 alias 8 kemungkinan inputan. Setelah tahu kemungkinan inputannya, baru kita bisa mengetahui nih outputannya. Karena kita juga sudah mengetahui dari si karakteristik gerbang logikanya. Pertama, kita mengerjakan yang pertambahan dulu alias yang gerbang OR. A plus B nih, tinggal ditambahin aja. 0 tambah 0, 0. Dan seterusnya, terus ini, kalau misalnya 1 tambah 1, ya 1 gitu ya. Setelah tahu di yang outputan dari yang si A plus B, lanjut lagi nih di outputan dari si gerbang N. Nah, berarti ya tinggal kalikan saja. Gerbang yang ini dikalikan dengan yang ini. 0 kali 1, 0 dan seterusnya ya. Jadi itu dia pembahasan kita kali ini tentang tabel kebenaran, gerbang logika, dan latihan soalnya. Jangan berhenti belajar, semangat terus. Saya Widya Lima undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.